Baik, kita menuju ke bab 1.8 keamanan jaringan, ke subbab 1.8.1 ancaman keamanan. Anda pasti pernah mendengar atau membaca berita tentang jaringan perusahaan yang diretas yang memungkinkan pelaku kejahatan cyber mengakses informasi pribadi ribuan pelanggan. Oleh karena itu, keamanan jaringan akan selalu menjadi prioritas utama para administrator. Keamanan jaringan merupakan bagian integral dari jaringan komputer, terlepas dari apakah jaringan tersebut berada di rumah dengan satu koneksi ke internet atau merupakan perusahaan dengan ribuan pengguna. Keamanan jaringan harus mempertimbangkan lingkungan serta alat dan persyaratan jaringan. Keamanan jaringan harus dapat mengamankan data-data sambil tetap memberikan kualitas layanan yang diharapkan pengguna dari jaringan. Pengamanan dari jaringan melibatkan protokol, teknologi, perangkat alat, dan teknik untuk melindungi data dan mengurangi ancaman. Faktor ancaman dapat bersifat eksternal ataupun internal. Banyak ancaman keamanan jaringan eksternal saat ini berasal dari internet. Ada beberapa ancaman eksternal umum terhadap jaringan. Virus, worm, dan Trojan horse. Ini berisi perangkat lunak atau kode berbahaya yang berjalan di perangkat pengguna. Dua, shareware atau adware. Ini adalah jenis perangkat lunak yang diinstal pada perangkat pengguna. Perangkat lunak tersebut kemudian secara diam-diam mengumpulkan informasi tentang pengguna. Serangan zero day disebut juga dengan zero hour. Serangan ini terjadi pada hari pertama kerentanan diketahui. Serangan aktor ancaman. Orang jahat menyerang perangkat pengguna atau sumber daya jaringan. Serangan penolakan layanan. Serangan ini memperlambat atau membuat aplikasi dan proses pada perangkat jaringan menjadi macet. Intersepsi dan pencurian data. Serangan ini menangkap informasi pribadi dan jaringan organisasi. Yang selanjutnya adalah pencurian identitas. Serangan ini mencuri kredensial login pengguna untuk mengakses data pribadi. Sama pentingnya untuk mempertimbangkan ancaman internet. Ada banyak penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran data yang paling umum terjadi karena pengguna internal jaringan. Hal ini dapat disebabkan oleh perangkat yang hilang atau dicuri, penyalahgunaan yang tidak sengaja oleh karyawan dan lingkungan bisnis, bahkan karyawan yang jahat. Dengan strategi BOD yang terus berkembang, data perusahaan menjadi jauh lebih rentan. Oleh karena itu, ketika mengembangkan kebijakan keamanan, penting untuk mengatasi ancaman eksternal dan internal seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kita ke 1.8.2 solusi keamanan. Tidak ada satu solusi pun yang dapat melindungi jaringan dari berbagai ancaman yang ada. Oleh karena itu, keamanan harus diterapkan dalam beberapa lapisan dengan menggunakan lebih dari satu solusi keamanan. Jika satu komponen keamanan gagal mengidentifikasi dan melindungi jaringan, kemungkinan komponen lain mungkin berhasil. Implementasi keamanan jaringan rumah biasanya cukup mendasar. Biasanya Anda menerapkan pada perangkat akhir serta pada titik koneksi ke internet, dan bahkan dapat mengandalkan layanan yang dikontrak dari ISP. Berikut adalah komponen keamanan dasar untuk jaringan rumah atau kantor kecil. Antivirus dan anti-spyware. Aplikasi ini membantu melindungi perangkat akhir agar tidak terinfeksi perangkat lunak berbahaya. Penyaringan firewall. Penyaringan firewall memblokir akses tidak sah ke dalam keluar jaringan. Ini dapat mencakup sistem firewall berbasis SOS yang mencegah akses tidak sah ke perangkat akhir atau layanan penyaringan dasar pada router rumah untuk mencegah akses tidak sah dari dunia luar ke jaringan. Sebaliknya, implementasi keamanan jaringan untuk jaringan perusahaan biasanya terdiri dari banyak komponen yang dibangun ke dalam jaringan untuk memantau dan menyaring lalu lintas. Idealnya semua komponen bekerja sama untuk yang minimalkan pemeliharaan dan meningkatkan keamanan. Jaringan yang lebih besar dan jaringan perusahaan menggunakan antivirus, anti-spyware, dan penyaringan firewall. Tetapi mereka juga memiliki persyaratan keamanan lainnya. Sistem firewall khusus. Sistem ini menyediakan kemampuan firewall yang lebih canggih yang dapat menyaring lalu lintas dalam jumlah besar dengan lebih terperinci. Daftar kontrol akses atau ACL. Daftar ini selanjutnya memfilter akses dan penerusannya lalu lintas berdasarkan alamat IP dan aplikasi. Selanjutnya, sistem pencegahan intrusi atau IPS. Sistem ini mengidentifikasi ancaman yang menyebar cepat seperti serangan zero day atau zero hour. Selanjutnya adalah jaringan privat virtual atau VPN. Ini menyediakan akses aman ke suatu organisasi bagi pekerja jarak jauh. Persyaratan keamanan jaringan harus mempertimbangkan lingkungan serta berbagai
Aplikasi dan persyaratan komputasi, baik lingkungan rumah maupun bisnis harus mampu mengamankan data mereka sekaligus tetap memberikan kualitas layanan yang diharapkan dari pengguna setiap teknologi. Selain itu, solusi keamanan yang diterapkan harus dapat beradaptasi dengan tren jaringan yang terus berkembang dan berubah. Studi tentang ancaman keamanan jaringan dan teknik mitigasi dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang infrastruktur pilihan dan peruteran yang digunakan untuk mengatur layanan jaringan.